Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka Al-Qur'annya surah Asy-Syams. Surah nomor, siapa yang sudah ketemu? 91. Ya, sebelah atas itu ada yang bagian kanan itu nomor juz, kalau kiri nomor suratnya. Sebelah kiri dilihat nomor 91, surah Asy-Syams. Ayatnya ada berapa? 15. Baik, kita buka dengan bacaan Al-Fatihah, kemudian masuk di dalam surah Asy-Syams. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak sekalian. Yang pertama tentu kita bersyukur saya, kalian semuanya masih dalam keadaan sehat, dipanjangkan umurnya sampai dengan hari ini. Hari apa ini? Hari Kamis. Hari Kamis itu hari yang keberapa? Hari yang kelima. Khamis itu berapa? 5. Hari yang pertama itu hari Ahad. Ahad itu artinya 1. Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah. Ya, jadi hari Kamis itu hari yang kelima. Anak-anak sekalian, pagi ini tadi sebelum saya duduk di depan kalian ada kabar ya, anak muda seusia kalian, lebih tua mungkin 2-3 tahun, dia punya cita-cita yang begitu mulia karena orang tuanya adalah seorang direktur di sebuah rumah sakit di daerah Gresik. Maka si anak ini punya cita-cita, punya visi ke depan, nanti ingin menjadi dokter. Kalau sekedar menjadi dokter, banyak anak-anak yang juga bercita-cita yang sama. Maka sebagai pembeda, si anak ini tadi
itu bercita-cita menjadi dokter yang hafal Quran. Jadi dokter, iya, banyak orang yang ingin menjadi dokter, tetapi ia ingin berbeda di hadapan Allah, tidak sekedar dokter tetapi menjadi dokter yang hafal Quran. Maka ini bisa dicontoh anak-anak sekalian, karena kalau dokter, polisi, tentara, apalagi profesi itu apa? Petani. Petani itu kepanjangannya pemuda tampan masa kini, petani ya. Apalagi profesi apa? Macam-macam profesi. Polisi, nelayan, pilot, guru, penulis. Apalagi? YouTuber itu profesi enggak? Iya. Ada lagi? Apa? Apa? Blogger, penulis. Jadi anak-anak sekalian, profesi-profesi yang kalian sebutkan itu adalah profesi-profesi yang dibatasi dunia. Orang jadi polisi, apakah ia jadi polisi sampai di alam barzah, di alam kubur? Tidak. Tidak ada polisi dalam barzah kemudian ditanya malaikat, dia kemudian bentak, aku ini polisi, sudah tidak berlaku polisinya. Dokter juga sama, dokter itu bisa nyuntik ketika masih hidup, kalau sudah mati tidak bisa. Petani semuanya tidak bisa. Artinya profesi-profesi yang disebutkan itu adalah profesi yang dibatasi dunia. Maka si anak ini tadi, agar profesinya itu tidak dibatasi dunia, ia cantolkan dengan cita-cita akhirat, yaitu penghafal Quran. Maka anak-anak sekalian, indah sekali ketika cita-cita dunia kalian itu dicantolkan dengan cita-cita yang lebih jauh. Misalkan saya ingin menjadi dokter yang faham tafsir Quran. Tafsir Quran digunakan untuk kebutuhan akhirat. Penghafal Quran, ahli bersedekah, ya. Saya ingin sedekahnya tiap bulan 1 miliar misalkan, ya. Mungkin enggak? Mungkin. Jangan membatasi kemungkinan, karena Allah itu maha kaya. Maka beritanya anak-anak sekalian, satu yang saya baca barusan kemarin, anak yang saya ceritakan itu meninggal dunia, ya, meninggal dunia, kecelakaan, qadarullah, kemudian meninggal. Kecelakaan itu hanya wasilah saja. Yang kita yakini, orang itu kalau sudah waktunya mati tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Oh, berarti jatah usianya di situ. Maka yang menarik, ketika dia sebelum mati sudah punya cita-cita yang mulia seperti itu, maka kematiannya itu tidak membatasi jariahnya dengan cita-citanya. Makanya kemarin kita belajar bahwa ada 7 karakter. Yang pertama apa? Membangun visi. Itu penting, anak-anak. Ada orang di dalam riwayat itu diceritakan masuk surga itu karena visinya. Jadi dia ngomong begitu serius di hadapan Allah, ya Allah, kebetulan dia ngomong itu di depan padang pasir yang sangat luas. Andai kata padang pasir ini adalah banyaknya kekayaan saya, maka saya akan gunakan kekayaan saya seluas ini untuk membela agama Islam. Qadarullah meninggal belum kaya, tapi karena visinya itu kemudian niatnya itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Kemudian ada kisah lagi ulama-ulama terdahulu, anak-anak sekalian. Orang yang usianya sudah 65 tahun, 70 tahun, 74 tahun itu diminta untuk terus menambah hafalan, ya. Padahal orang tua itu kalau menghafal itu susah apa mudah? Sangat susah. Mungkin hafalan 1 hari ini dapat 1 surat, besok lupa. Kenapa? Karena otaknya sudah beda dengan otak-otak anak muda seperti kalian. Kalau kalian mungkin memahami ilmu lebih mudah daripada orang-orang yang tua. Tetapi kenapa
Orang yang sudah tua itu dipaksa untuk menghafal Al-Quran meskipun gurunya itu yakin tidak bisa sampai hafal, itu tidak bisa, susah. Tetapi tujuan gurunya ini tadi disuruh sampai meninggal dunia tetap dalam rangka menghafalkan Al-Quran, agar ketika ia dicabut nyawanya oleh Allah, dia dalam proses menuntut ilmu. Karena apa? Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu kemudian ia meninggal dunia, maka statusnya seperti orang syahid, meninggal dunia dalam keadaan syahid, masuk surga. Jadi di dalam agama kita tidak boleh membatasi menuntut ilmu, tidak boleh, karena ini wasilah seseorang itu nanti masuk dalam surga. Baik anak-anak sekalian, tadi kita baca surah Al-Asyams. Asyam artinya matahari. Kalau bulan itu apa? Al-Qamar. Kalau sekolah apa sekolah? Al-Madrasah. Kalau meja maktabun. Kalau pohon syajaratun. Yang perempuan belum ada suaranya. Kalau baju gamisun. Iya, apa baju? T-shirt. Baju itu libasun. Kembali ke dalam surah Asy-Syams. Asy-Syams itu artinya matahari. Jadi anak-anak sekalian, pernah membaca kisahnya Nabiullah Ibrahim di dalam mencari Tuhan? Salah satu yang dijadikan Tuhan Nabi Ibrahim itu apa? Matahari. Ketika melihat bulan, oh bulan ini kok indah, ini Tuhan saya. Ketika bulan kemudian mendekati waktu fajar, bulannya hilang, oh tidak mungkin Tuhan hilang. Kemudian muncul matahari, bentuknya lebih besar, cahayanya lebih terang, oh ini yang lebih pantas jadi Tuhan saya. Ternyata matahari semakin ke barat, semakin tenggelam, hilang, oh tidak mungkin Tuhan kemudian menghilang ya. Adanya matahari itu menjadi penyeimbang, sehingga jumlah es itu tidak bertambah, tidak berkurang. Maka dalam hitungan tidak sampai 1 bulan, seluruh permukaan bumi ini akan membeku. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau sudah membeku, seluruh makhluk tidak ada yang hidup, maka otomatis tadi katanya Zaki akan kiamat. Sama halnya ketika matahari sudah keluar kemudian mager, malas gerak, megah di sini aja gitu ya. Jadi mataharinya tidak pindah-pindah, apa yang terjadi? Panas ya. Kalau tadi dinginnya di bawah 0 derajat Celcius, maka ini panasnya di atas 100 derajat Celcius ya. Di daerah Afrika saja yang matahari itu masih berputar, itu gersangnya di sana luar biasa, tidak ada tumbuh-tumbuhan, hanya padang pasir saja ya. Bahkan ada salah seorang jamaah haji yang ketika wukuf di padang Arafah, itu bukan di Afrika ya, di Arab. Maka di padang Arafah itu karena padang, ya namanya padang itu kan tidak ada apa-apa ya. Maka hati-hati, jangan makan nasi padang. Karena kalau nasi padang itu tidak ada apa-apanya, namanya padang, tidak ada nasi, tidak ada lauk ya, hanya bungkusnya saja. Jadi di padang Arafah, anak-anak sekalian, itu orang itu kalau naruh telur ditaruh di luar, itu dalam hitungan beberapa jam telur itu akan mateng. Itu menggambarkan betapa panasnya pada waktu itu, beliau cerita seperti itu. Maka kalau matahari itu mager, tidak ada yang hidup, tumbuh-tumbuhan ini semuanya gersang. Tidak hanya gersang, terbakar. Kalian saja siang-siang itu kalau jalan-jalan pas puasa itu rasanya luar biasa. Ketika melewati pinggir jalan ya,
Ada orang minum es degan, ya, kasih es, kemudian kasih sirup, kemudian diudek warnanya merah, agak keputih-putihan itu. Seger enggak? Seger. Kalian yang kepanasan karena berpuasa semakin tersiksa. Itu padahal hanya waktu beberapa saat saja. Artinya anak-anak sekalian, ketika matahari ini kemudian Allah jadikan sebagai bagian dari sumpah, artinya posisi matahari ini memberikan fungsi yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Maka anak-anak, kalian mungkin yang pernah hobi punya mobil remote saja. Mobil remote itu untuk sekali pasang yang isinya 4 itu harganya 60 sampai 100 ribu yang bagus. Itu kalau dicas penuh 4 jam itu hanya bisa digunakan untuk jalan-jalan. Mobil remote itu hanya sekitar setengah jam. Jadi baterai semahal itu dicas selama itu hanya menggerakkan mobil kecil itu hanya setengah jam. Matahari, kalau misalkan Allah itu kemudian pure sama kita, wis isiin baterai ya, dicas ae. Kira-kira butuh berapa baterai? Ya, bisa tidak kita beli? Tidak bisa. Maka begitu besar kasih sayang Allah anak-anak sekalian, tidak hanya kepada manusia, kepada seluruh makhluk, karena seluruh makhluk itu ternyata butuh matahari. Maka matahari ini Allah berikan perumpamaan di dalam surah apa tadi? Asy-Syams, itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu begitu besar sampai tidak bisa kita membatasi besarnya kasih sayang Allah. Sehingga kemudian ada salah seorang yang tadi saya ceritakan, karena merasa hidupnya itu penuh dengan jasanya Allah, maka cita-cita dia tidak sekedar cita-cita untuk kepentingan dunianya, tetapi dia punya visi, membangun visi yang begitu jauh agar dia menjadi orang-orang yang bersyukur pada Allah. Tidak hanya jadi dokter, tetapi dokter yang menghafalkan Al-Quran. Jadi jangan sampai di antara kalian tidak ada yang hafal Quran, meskipun hanya surah Al-Ikhlas, tidak ada hafalnya sama sekali di dalam dadanya. Maka hafalan-hafalan yang kamu punya ini, itu nanti harapan kita itu menjadi pembela ketika kalian nanti menemui malaikatul maut, menemui malaikat mungkar dan nakir. Itu nanti Al-Quran yang akan membela. Hadisnya, ada yang membacakan hadis tentang syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang kalian pegang ini, ya'ti yaumal qiyamah, nanti akan datang pada hari kiamat, ya. Jadi Al-Quran ini anak-anak sekalian, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Imam Ahmad itu pernah di penjara itu gara-gara dipaksa suruh mengatakan Al-Quran itu makhluk, tetapi Imam Ahmad tidak mau menyampaikan itu sehingga kemudian di penjara. Kalau Al-Quran itu makhluk, bahaya, karena makhluk itu bisa rusak. Jadi cirinya makhluk itu bisa rusak. Meja ini makhluk enggak? Makhluk enggak? Makhluk, karena bahannya diciptakan oleh Allah. Bisa rusak? Bisa. Kalian makhluk? Iya. Bisa rusak? Bisa. Topi makhluk? Bisa rusak? Bisa. Tetapi Al-Quran ini kalamullah, adalah firman-Nya Allah yang tidak akan pernah rusak. Yang rusak itu mungkin kertasnya,
Kalau kertas ini dari bahan, tetapi kalau Al-Quran itu turun itu bukan bentuk seperti ini. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mendapatkan wahyu bukan dilempari Quran itu, enggak. Tetapi kalam itu ucapan yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sehingga karena Al-Quran ini bukan makhluk, Al-Quran ini kalamullah, selamanya Al-Quran itu tidak akan pernah rusak. Sehingga banyak orang yang ingin merubah kata-kata di dalam Al-Quran selalu gagal, karena Al-Quran ini adalah kalamullah yang selalu dijaga oleh Allah. Sehingga kalian menghafalkan Quran seluruhnya maupun sebagian, pasti diri kamu itu akan dijaga, karena di dalam dadamu itu ada Al-Quran. Yang sudah tuntas juz 30, yang sudah tuntas juz 30 siapa? Hafalannya? Satu, yang tinggi. Ya semoga diaminkan malaikat istiqomah sampai akhir hayat. Dua, yang sudah tuntas juz 30. Tiga, empat, lima. Yang perempuan? Acung? Ngacung? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, banyak ya. Jangan malu ya. Acungkan ya. Kebaikan itu ditunjukkan. Kenapa? Ketika kebaikan ditunjukkan, maka orang-orang akan terobsesi untuk meniru. Tetapi jangan sebaliknya, keburukan jangan ditunjukkan. Karena kalau kebaikan itu namanya amal jariyah, tetapi kalau keburukan namanya maksiat jariyah. Naudzubillah. Jangan kemudian pede ketika kamu melakukan keburukan, kemudian kamu bangga, saya loh, pacar saya itu tiap bulan itu ganti-ganti ya, dan saya bisa memanage semuanya rukun sama saya loh, tiap kali ke masjid itu selalu gonta-ganti sandal dan tidak pernah ketemu ya. Kalau ada temanmu terobsesi kemudian nyontoh itu keburukan itu, maka namanya maksiat jariyah. Kamu sudah taubat tetapi followermu masih banyak, maka kamu tetap mendapatkan dosa dari follower itu. Beda halnya dengan kebaikan. Makanya kebaikan itu ditunjukkan, karena yang namanya syiar itu pentingnya di situ. Sehingga yang beragama Islam merasa bangga, karena yang sudah Islam itu bangga dengan keislamannya, ditunjukkan. Siapa yang hafal juz 30 dengan bangga, bukan karena riya, tetapi harapannya barangkali teman-temannya yang belum hafal juz 30 bisa ikut menghafalkan. Juz 29 ada? Juz 29 yang sudah tuntas? Sudah lupa. 29 ada? Yang ini kemarin yang tes ada di antara teman-temanmu sudah sampai 5 juz ya. Tetapi mungkin karena tawaduknya sehingga tidak menunjukkan kepada kalian. Maka pesan saya anak-anak sekalian, membangun visi itu bisa dilakukan oleh semua orang, karena membangun visi itu gratis tanpa bayar. Maka bangunlah visi kalian yang jauh. Kalian mungkin pernah dengar ada orang lulusan UNER, yang kita tahu UNER itu tidak hanya perguruan yang bagus tetapi dengan biaya yang sangat mahal. Ada lulusan UNER kemudian dia mendapatkan cum laude, nilai tertinggi, ternyata anak seorang tukang tambal ban. Jadi orang tua yang terbatas ekonominya tidak membatasi dia untuk membangun visi yang jauh. Maka anak sekalian, bangunlah visi yang jauh, karena kalian itu punya Tuhan yang luar biasa yang bisa mengabulkan setiap doa. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Tetap bersemangat anak sekalian, tetap istiqomah dengan keimanan, dan banggalah sebagai seorang muslim. Wa antum a'launa in kuntum mu'minin, karena ketika kalian mengamalkan nilai-nilai keislaman, kalian termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.